Ini penting. Kalau afiliator itu membangun personal branding. Tapi kalau penjual online itu membangun. Halo guys, welcome back to my channel. Video kali ini saya mau bahas nih, mungkin yang ditanyakan beberapa orang atau beberapa orang yang penasaran, lebih baik itu jadi penjual online apa jadi afiliator? Ayo, lebih baik yang mana nih teman-teman? Ya, kita mau bahas di video kali ini ya, lebih enak mana penjual online atau afiliator? Oke, tanpa basa-basi langsung aja ya. Saya bagi ini ya, saya bagi tabel ya, bagi dua kolom. Saya mau mungkin bahas perbedaannya ya, perbedaannya sambil nanti kita lihat enak mana kira-kira gitu ya. Perbedaan afiliator ya, sebelah kiri ini afiliator, sebelah kanan penjual online. Oke, saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 perbedaan yang sudah saya kumpulkan. Nah, ini disclaimer dulu nih versi saya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman punya versi lainnya silahkan tambahin aja di komen. Oke, oke. Poin pertama kita bahas ya. Afiliator. Afiliator itu teman-teman tidak perlu stok barang ya. Bisa dibilang bukan full tanpa modal ya, bisa dibilang hampir tanpa modal. Kok nggak bilang bener-bener tanpa modal, bener-bener full tanpa modal Kak? Kenapa kok pakai kata-kata hampir? Ini biasanya gini teman-teman, afiliator itu kadang-kadang masih butuh duit untuk membeli sampel ya, untuk beli sampel, beli barang yang mau dipromosikan. Nah, kadang-kadang tuh afiliator masih butuh ya untuk itu. Jadi saya sebutnya hampir tanpa modal ya. Ini afiliator. Tapi kalau penjual online mau nggak mau harus stok barang. Harus stok barang ya, kecuali kalau mau dropship ya monggo silahkan kalau mau dropship, tapi kita bahas yang pada umumnya ya. Pada umumnya itu harus stok barang dan ada biaya operasional. Jadi kalau penjual online itu udah nyetok barang, ada operasional. Operasional itu maksudnya kalau penjual online punya toko offline juga, dia punya toko atau kantor, atau harus biayai pegawai ya, atau harus biaya bubble pack, biaya lakban, plastik dan yang lain-lain. Ya, itu ada biaya operasionalnya. Itu penjual online ya. Terus berikutnya, kalau afiliator itu nggak perlu packing barang. Nggak perlu, afiliator tugasnya kan cuma bikin video ngasih link, yaitu afiliator. Ya. Lalu kalau penjual online harus packing barang teman-teman. Packing barang dan habis packing barang itu harus ngurusin pengiriman ke ekspedisi. Entah itu di pick up sama ekspedisinya atau entah dia harus ngedrop ke ekspedisinya. Itu penjual online ya. Mungkin udah mulai kelihatan teman-teman. Enak mana ya kira-kira menurut teman-teman ya gitu ya. Ini subjektif sih teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa milih ya menurut teman-teman enak mana. Oke, poin ketiga. Afiliator itu tidak bertanggung jawab apabila ada kesalahan pengiriman, ekspedisi, atau barang rusak. Jadi resikonya kecil teman-teman. Resiko kecil. Nah kalau misalkan pembeli sudah beli lewat link di afiliator, itu urusannya udah sama penjual online. Jadi penjual online tuh semua yang ngurusin pengiriman, ekspedisi. Nah, kalau sampai ada barang rusak, salah kirim, eh, salah kendala-kendala begitu ya. Ini biasa penjual online yang kena. Ini penjual online ini yang sering disalahkan, walaupun kadang-kadang ekspedisi yang salah, penjual online ini masih sering kena. Ya, tanggung jawabnya lebih gede. Ya, itu penjual online. Nah, lalu berikutnya, afiliator itu dapat komisi dari setiap penjualan afiliasi. Jadi kalau ada yang laku, diklik link pembeli beli ya lewat link itu, afiliator dapat komisi. Komisinya berapa? Komisinya sesuai dengan pertama yang ditentukan oleh penjual. Lalu yang kedua berdasarkan peraturan kalau pakai marketplace kayak Shopee ya berarti sesuai ketentuan Shopee, atau kalau pakai TikTok ketentuan TikTok ya, tergantung platformnya. Oke, dan banyak platform lain yang untuk affiliate itu masih banyak. Ya tergantung platformnya. Nah, kalau penjual online dapat untungnya ya keuntungan dari selisih harga jual dan HPP. Jadi modal berapa, jual berapa, dikurangin operasional dan yang lain-lain, yaitu untungnya. Ya, itu untuk penjual online. Oke, lanjut lagi teman-teman ya. Lanjut lagi. Nah, oke, kita mulai lebih detail lagi.
Afiliator itu nggak punya produk sendiri. Ya, produk sendiri nggak punya. Jadi afiliator itu selalu mempromosikan produk yang dijual oleh orang lain. Ya, tidak punya produk sendiri. Tapi kalau penjual online ini punya produk sendiri, bahkan memungkinkan untuk bikin brand. Ya, bikin brand di produknya, bikin branding, bikin merek sendiri. Itu memungkinkan sekali untuk dilakukan oleh penjual online. Gitu ya. Tentu saja berarti penjual online di sini butuh modal lebih gede kalau mau branding. Karena kalau mau branding pasti mainnya quantity, ya, grosiran. Oke. Berikutnya, kalau afiliator tidak perlu menangani pembeli, sama sekali nggak perlu. Ya, kecuali kalau pembelinya mungkin Kak bantuin saya pesen dong, saya nggak bisa pesen dari link Kakak atau apa gimana ya untuk khusus untuk mengenai link ya itu biasa afiliator masih agak sedikit bantu tapi itu jarang sekali ya jarang sekali dibandingkan untuk penjual online ini harus membangun hubungan dengan pembeli ya membangun hubungan jawabnya harus sopan ya ngechatnya juga harus standby ya itu yang dilakukan oleh pembeli. Nah tapi kalau pembeli sudah membangun hubungan dengan penjual sudah membangun hubungan dengan pembeli, enaknya adalah pembeli ini bisa dipancing untuk repeat order. Ya, ini kalau ada hubungan dengan pembeli. Sedangkan kalau afiliator, ya nggak bisa. Afiliator biasa dari traffic aja. Jarang yang repeat order dari afiliator kecuali benar-benar sudah ada brand image sendiri. Nanti di poin berikutnya nanti kita ada bahas ya poin-poin bawah berikutnya. Nah ini penting nih. Ini penting. Kalau afiliator itu membangun personal branding. Ya, membangun personal branding. Tapi kalau penjual online itu membangun bisa personal branding, bisa produknya yang di branding atau bisa tokonya yang di branding. Jadi penjual online punya lebih banyak pilihan di sini ya. Lebih banyak pilihan. Nah, ini tips aja untuk teman-teman yang main afiliator. Kalau teman-teman mau branding, jangan pakai nama toko lagi, tapi branding itu diusahakan personal branding. Personal branding kalau untuk afiliator. Ya, kenapa? Karena kalau kita ngomong jangka panjang, teman-teman ya. Kita ngomong jangka panjang, afiliator itu harus membuat suatu aset. Maksudnya gini, kalau teman-teman nanti afiliator itu makin lama pasti peraturannya makin ketat. Pasti makin ketat. Komisi mungkin bisa makin kecil karena penjual sudah semakin banting-bantingan harga. Ya, karena saya sebagai afiliator, saya juga penjual online, jadi saya dua-duanya ya. Kalau platform makin mepet-mepetin penjual atau komisi makin gede, itu pasti otomatis penjual itu keuntungannya makin kecil. Kalau penjual keuntungan makin kecil, pasti akan memberikan ke afiliator komisi lebih kecil lagi. Ya, kalau komisi semakin lama, kalau penjual semakin lama semakin ditekan sama platform, otomatis komisi ke afiliator lama-lama makin kecil. Ya, itu yang akan terjadi. Nah, di saat afiliator ini masih punya kesempatan untuk berjualan berjualan secara affiliate, kesempatan teman-teman yang sebagai afiliator itu untuk membangun personal brandingnya, ya personal branding. Jadi ketika nanti misalkan semakin lama affiliate semakin susah, teman-teman sudah punya personal branding di situ. Personal branding itu teman-teman bisa gunakan untuk bikin konten-konten yang lain atau untuk punya konten-konten yang lain atau sebagai ladang teman-teman lah untuk mencari uang di situ loh, untuk monetisasi di situ. Ya, itu personal branding. Tapi kalau teman-teman masih pakainya nama toko, ndak ada branding personalnya, nah itu agak berat nanti ke depannya. Ya, kecuali ada strategi toko yang lain-lain atau memang rencana mau jual itu beda cerita lagi ya. Rencana mau jadi penjual online itu beda cerita lagi. Gitu ya. Nah, kalau penjual online memang segmennya lebih luas ya. Yang mau di branding itu lebih luas. Ya, tergantung dari sudut pandang penjualnya. Gitu ya. Karena kalau brandingnya penjual online itu nanti dia bisa merambah macam-macam, bisa ke offline, bisa ke grosir, bisa macam-macam. Jadi memang peluang kedepannya untuk penjual online peluangnya lebih besar. Peluangnya ya iya lebih besar karena kan modalnya juga gede teman-teman ya, modalnya gede, peluangnya gede, jualannya selain online bisa offline,
Bisa macam-macam, oke? Nah, itu mengenai tadi branding ya. Oke, kita lanjut poin terakhir. Nah, afiliator penghasilan bergantung pada performa link dan kebijakan platform. Tadi sempat saya singgung ya. Performa link, traffic, dan kebijakan platform ya. Nah, ini kebijakan platform ini penting nih. Kalau kebijakan platformnya ada berubah, komisi berubah, peraturan berubah, itu sangat mempengaruhi penghasilan. Ya, jadi teman-teman harus siap kalau ada kejadian seperti ini, harus siap. Ada backupnya juga. Oke. Nah, kalau penjual online, kalau penjual online itu bisa membangun aset jangka panjang. Ya, aset jangka panjang lewat online maupun offline, itu bisa bikin asetnya. Ya, terutama teman-teman kalau sekarang kondisi lagi seperti ini ya, kondisi jualan semakin lama mungkin online itu semakin ketat ya, semakin ketat, penjual makin banyak, saingan makin banyak, harga semakin anjur. Itu penjual online harus punya membangun suatu aset buat jangka panjangnya. Ya, aset jangka panjang. Jadi misalkan aset jangka panjang itu gimana Kak? Ya simpelnya gini, kalau teman-teman sekarang cuma online, teman-teman mesti siap-siap bisa merambah ke grosir, jual grosir maksudnya, atau bisa merambah ke jualan offline. Itu contoh simpelnya ya. Jadi teman-teman mesti punya pemikiran perkembangan aset jangka panjang. Jadi jangan harapin online terus. Ya, kalau teman-teman kan kalau ditanya mau jadi pebisnis atau pedagang. Nah, kalau kita pedagang itu kita cuma ngandelin transaksi jual beli, jual beli, jual beli, jual beli dong. Tapi kalau kita mau benar-benar bisnis, kita harus mikirin segmen yang lebih luas. Ya, lingkupnya yang lebih luas. Gitu teman-teman ya. Oke, itu sepintas aja nih. Saya kalau bahas mengenai aset jangka panjang nanti ceritanya benar-benar panjang. Videonya mungkin nanti ada video sendiri yang saya bikin khusus untuk bahas itu. Oke teman-teman. Nah, kurang lebih ini nih. Nah, teman-teman kalau lihat ini perbedaan afiliator dan penjual online ya. Tunggu saya pindah begini. Nah, biar lebih jelas. Oke, teman-teman kalau lihat ini perbedaan afiliator dan penjual online. Ya, menurut teman-teman ini enak yang mana? Ya, kalau dilihat dari ini cerita ini, gambaran ini sama mungkin tadi penjelasan saya, menurut teman-teman enak yang mana sih? Afiliator atau penjual online? Ya, saya nggak bilang afiliator lebih enak, penjual online lebih enak, karena ini ada sisi-sisi di mana orang itu lebih cocok yang mana, gitu ya. Lebih cocok yang mana dan itu yang biasa orang pilih. Nah, kalau teman-teman sendiri pilih yang mana, komen aja di bawah. Komen misalnya Kak saya lebih suka jadi afiliator karena nggak boleh nyetok barang. Atau mungkin Kak saya lebih suka penjual online karena untuk jangka panjangnya lebih enak. Nah, misalkan gitu ya. Ya komen aja di bawah teman-teman mau menurut teman-teman lebih enak yang mana sih jadi afiliator atau jadi penjual online. Oke, sekian teman-teman video kali ini ya. Jangan lupa kalau yang suka video ini di channel ini jangan lupa di like, di subscribe. Thank you teman-teman. Sampai jumpa video berikutnya. Bye.